Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa, jumpa lagi dengan saya Anton Suroso di channel Lensa Magetan TV. Saat ini saya berada di Gor Ki Mageti, Kabupaten Magetan. Sahabat Lensa, di sini ada job fair ya, ada lowongan pekerjaan dari banyak puluhan perusahaan, sekitar 60 perusahaan, dan ada banyak lowongan dari 60 perusahaan ini. Mungkin ini bisa dijadikan kesempatan ya untuk para muda-mudi mencari kerja di Kabupaten Magetan, agar bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin bisa mendaftar lewat berbagai perusahaan di Gor Ki Mageti Kabupaten Magetan ini. Ini diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan bekerjasama dengan puluhan perusahaan baik di Kabupaten Magetan dan kota-kota lain di luar Kabupaten Magetan. Intinya pemerintah kabupaten sangat berkepentingan untuk menyalurkan calon-calon tenaga kerja kita, atau dalam bahasa umum para penganggur, katakan dia pengangguran. Kita mengurangi angka-angka pengangguran itu salah satu caranya model job fair. Kita mendorong juga dinas teknis, dinas tenaga kerja misalnya, untuk mengembangkan pola penyaluran itu lewat IT, lewat digital. Intinya apa ini, semacam jadi mak jomblang gitu Dinaker, untuk melayani orang yang butuh tenaga kerja, untuk dijembatani dengan pihak pengguna tenaga kerja, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, mau swasta, mau negeri, silahkan dihimpun. Dan harapannya Magetan ke depan segera memiliki semacam database aplikasi yang atau data shop file yang berisi tentang profil calon tenaga kerja kita, sekolah apa, ijazah apa, kemampuannya apa, dikurasi dengan baik, ditampilkan, ditanya supaya diakses perusahaan atau calon pengguna tenaga kerja dari manapun. Itu kita dorong. Nah, ini salah satu tahapan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tenaga-tenaga kerja, calon tenaga kerja kita yang membutuhkan pekerjaan. Saya kira itu. Berapa perusahaan dan berapa lowongan yang dibuka? Tadi dilaporkan ada 60 perusahaan, baik secara virtual maupun secara offline, secara konvensional begini. Ada 60, tapi tersedia sekitar 15.000 tadi ya, 16.000 lowongan. Ada 16.000 lowongan. Saya mohon ini dimanfaatkan betul kepada warga masyarakat Magetan. Tolong dibantu sosialisasi publikasinya. Kesempatannya hanya 2 hari, sekarang dan besok. Besok sudah ditutup. Mudah-mudahan masyarakat segera berduyun-duyun untuk memanfaatkan peluang ini. Dan mudah-mudahan cara seperti ini juga bermanfaat, tapi sekaligus kita evaluasi bersama apa yang lebih efektif lagi. Saya kira itu. Kalau jumlah pengangguran kita sebenarnya seberapa sih? 3,28% ya dari populasi penduduk. Ya, kalau penduduk kita itu 600-an ribu, ya itu kalinya itu ya 13 ribuan yang terdaftar. Barangkali yang informalnya ada lebih dari itu barangkali ya, tapi ya itulah menurut data kita sekitar 16 ribu. Mudah-mudahan kalau itu ditampung semua, entek udah penganggurannya. Kalau ini ditampung semua, iya gitu ya. Ayo, Izin Pak, terkait dengan target yang akan dicapai, berapa jumlah kira-kira pencari kerja yang bisa di? Ya maunya kita sebanyak-banyaknya Mas. Itu tadi kalau bisa ini dihabisi, mudah-mudahan diisi orang Magetan semua. Tapi tentu kita akan mekanisme perusahaan masing-masing sesuai dengan kompetensi sumber daya kita, ya terserah pada mekanisme perusahaan. Kita tidak bisa biasanya untuk mengintervensi terlalu jauh terkait dengan itu. Ya harapannya sebanyak-banyaknya, itu yang bisa kita sampaikan targetnya. Terkait dengan job fair ini seperti apa? Oke, terima kasih teman-teman dari media. Job fair yang kita lakukan ini merupakan program kita, program Disnaker dalam rangka untuk penempatan tenaga kerja. Ya, karena itu juga kita punya TUSI kita itu kan ada penempatan tenaga kerja. Nah, program penempatan kerja ini antara lain yang media yang kita gunakan termasuk dalam hal ini adalah kegiatan
job fair ini atau bursa kerja ini. Yang alhamdulillah hari ini tadi sudah mulai dilaksanakan pembukaan dan juga sudah dilakukan proses pendaftaran maupun juga ada juga tadi beberapa hari ini juga sudah mulai penempatan ya, mulai rekrut untuk wawancara penempatan. Terus itu ada beberapa perusahaan yang langsung, terus kemudian ada beberapa perusahaan yang memang masih proses tidak langsung. Nah, tentunya proses itu kita menghargai apa yang dilakukan oleh perusahaan, itu nanti pasti akan ada tindak lanjut ya, mungkin nanti akan ada tes, ada seleksi, ada wawancara kan gitu ya, mungkin ada psikotes juga kan gitu, proses itu ya, itu masing-masing punya kebijakan masing-masing ya perusahaan-perusahaan itu. Tapi yang tadi yang sudah kita gandeng langsung untuk bisa mengadakan rekrut hari ini ya Pak ya, ada berapa perusahaan tadi? Ada 6 Pak. 6 perusahaan. Penawaran langsung istilahnya, penawaran langsung ya. Jadi itu kita harapkan nanti dengan ada beberapa perusahaan yang mengadakan penawaran langsung maupun yang membuka booth ini, nanti kita harapkan pada saatnya mereka nanti bisa menerima sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi yang juga sudah ditentukan kan gitu. Ya, memang lowongan cukup banyak ya, lowongan kerja cukup banyak, tapi sekali lagi kembali kepada perusahaan itu kan nanti karena dia yang ada kualifikasi, ada tes lanjutan gitu ya. Jadi ya kita harapkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bisa diterima sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi kita juga tidak bisa mengintervensi kalau memang orangnya itu SDM-nya kualifikasinya nggak cocok, SDM-nya juga nggak bagus gitu kan, juga kita nggak bisa mengintervensi. Pasti perusahaan akan mencari memang yang SDM yang unggul kan gitu ya, yang memang dibutuhkan kan gitu. Ya itu masih proses gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang langsung tadi ya, penawaran langsung tadi, ada beberapa perusahaan kalau nggak salah tadi ada yang ada 6 itu antara lain termasuk yang di Pati itu ya. Nggih, Pati itu perusahaan sepatu Adidas ya. Terus juga ada perusahaan Cisamsu tadi ya. Langsung itu juga cukup banyak ya, perusahaan itu ada di Karanganyar ya. Jadi itu yang kita harapkan nanti mereka bisa diterima sebanyak-banyaknya, dan syukur itu adalah warga Magetan. Tapi sekali lagi kami juga tidak bisa menutup pelaksanaan seperti ini hanya khusus warga Magetan gitu, juga nggak bisa, karena media itu kan sekarang tidak terbatas kan. Ya kalau sudah di-share itu kan pasti. Sekarang dan lagi aturan juga nggak boleh kita menutup hanya khusus untuk warga Magetan gitu. PNS itu juga PNS yang masuk di Magetan kan apa warga Magetan semua? Juga enggak kan? Juga banyak yang dari luar kota. Memang formasinya ada di sini, peluang mungkin ada di sini juga. Mereka sehingga daftar di sini dan diterima di sini ya. Itu kan bukan warga Magetan juga. Nah, jadi itu sekarang kan pekerjaan itu bisa dilamar, bisa diakses dari semua ya, baik itu warga dari kabupaten atau kota lain. Soal data di sana sendiri Pak, berapa orang yang membutuhkan pekerjaan di Kabupaten Magetan? Sekitar berapa? Kalau kami data yang membutuhkan pekerjaan itu tidak bisa spesifik ya. Kami melihatnya mungkin dari AK1 ya, AK1 kartu kuning itu ya. Itu tapi saya belum bisa memantau per hari ini berapa, saya belum bisa. Tapi nanti bisa dipersani di kantor ya. Dalam rangka job fair ini yang ngurus AK1 berapa, dan ini hari ini kan kita juga membuka AK1 di sini. Karena apa, memang itu dibutuhkan untuk melamar pekerjaan kan harus juga punya AK1 tadi atau kartu kuning itu. Ya, tapi saya belum bisa mendapatkan informasi update ya yang mengurus AK1 itu berapa gitu. Tapi ya cukup banyak, yang jelas biasanya seperti itu, hari-hari menjelang job fair itu kan cukup banyak yang datang ke kantor kami untuk mengurus itu. Terus kemudian kalau data yang ada terkait dengan angka pengangguran ya, atau angka TPT, tingkat pengangguran terbuka kita itu tadi seperti saya sampaikan, data dari BPS ya, kita 3,28 itu kurang lebih sekitar 13.000 ya, 13.000. Nah, ini tadi kalau lowongannya 16.000 ini tadi, kalau itu memang semuanya blank ya. Itu kualifikasi memenuhi syarat ya, itu setahun ini bisa udah habis ya, bisa masuk gitu. Tapi kan masalahnya kan juga perusahaan itu apakah ya, dengan formasi yang ada itu mereka mau menerima dengan SDM yang
apa namanya, kan pasti ada filter-filter, ada saringan-saringan disesuaikan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Harapan sendiri Pak dari Disnaker sendiri dengan adanya job fair ini seperti apa? Ya, kita bisa memberikan pekerjaan, ya, bisa memberikan pekerjaan atau bisa menyalurkan, ya, bisa menjembatani antara pencari kerja dengan pemberi kerja itu. Ini kan salah satu cara untuk memediasi, menjembatani, mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja itu. Jadi ada 67 ya, 67 perusahaan yang bergabung dengan kita baik offline maupun online. Ya, hari ini. Tapi yang langsung boot ini tadi kurang lebih sekitar 48 ya, 48 yang membuka boot secara offline. Perusahaan yang ikut, terus yang paling jauh dari mana? Ya, baik Mas. Jadi untuk kegiatan Magetan Job Fair tahun 2025 ini diikuti oleh 67 perusahaan ya. Yang mana 67 perusahaan ini dilaksanakan secara online dan offline ya. Sehingga nanti ada beberapa perusahaan yang tidak bisa hadir, kita jadikan satu booth, totalnya ada 22 perusahaan. Jadi selebihnya kan datang. Kemudian ada datang lagi di hari pertama, ada yang lagi nggak bisa, kita carikan perusahaan lagi. Jadi kalau tadi Mas Presani ya, itu kan ada booth tertulis 2 perusahaan. Sehingga nanti hari pertama, yang tertulis pertama, yang tertulis kedua berarti besok yang hadirnya. Seperti itu. Jadi total ada 67 perusahaan. Yang mana dari 67 perusahaan total tuh banyak sekali Mas. Ada 16.000 lowongan pekerjaan. Seperti itu Mas. Artinya tidak harus datang ya perusahaannya? Iya, jadi sebenarnya kita tawarkan, ternyata kemudian kita confirm bisa hadir atau tidak, seperti itu. Nah, dari 67 itu sektor industrinya ini macam-macam. Jadi ada yang pertambangan, kemudian ada yang di bidang manufacturing otomotif juga ada, manufacturing di bidang pertanian, perkebunan, kemudian perbankan, sebenarnya variasi banget. Kemudian juga ada yang lokal Magetan juga ada, kemudian yang Madiun sekitar seperti Ngawi, kayak gitu juga ada. Termasuk di Jawa Timur ya, seperti Pasuruan, kemudian di Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa seperti PT Best Agro itu. Jadi yang paling jauh itu adalah PT Best Agro Internasional Mas. Nah, selebihnya yang P3MI. P3MI itu juga kita akomodasi ya, karena warga kita saya amati warga masyarakat Magetan ini juga banyak yang berkinan ke luar negeri. Jadi tidak hanya ke yang selama ini kan kita yang paling umum kan Hong Kong, Taiwan, tapi kita juga menyediakan ke Jepang, Korea, kapal pesiar, bahkan ke Kuwait kayak gitu. Tadi juga tersedia. Kami tambahkan sedikit ya. Yang P3M ini nanti ada juga yang datang dari Serpong, dari Tangerang ya, PSD. Jadi kita boleh dikata kami undang khusus memang. Itu kebetulan jobnya bagus, banyak dan bagus. Jadi itu di jobnya itu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tapi ke Turki, kemudian Kuwait dan juga Jepang. Ya, itu dan jobnya bagus. Dalam pengertian bukan job yang informal, tapi job yang formal. Yang formal. Jadi di hotel-hotel, di rumah makan besar kan gitu. Dan kita harapkan nanti dari warga Magetan itu banyak yang nanti akhirnya bisa ke sana gitu. Kita dorong. Karena saya ingin meningkatkan bahwa untuk yang bekerja di luar negeri itu jangan hanya yang sektor informal. Selama ini kan banyak yang sektor informal saja. Banyak yang ke Taiwan, ke Hong Kong, tapi bekerja di sektor informal atau domestik, di rumah tangga, urus orang tua sakit, urus orang tua lansia, urus bayi kan gitu. Nah, kita harapkan mereka bekerja di sektor formal. Formal itu dalam pengertian ya berarti tidak di domestik, tapi di perusahaan atau badan usaha yang mana dan itu jobnya juga bagus. Harapannya nanti dengan bekerja di sektor formal itu bisa lebih meningkat lagi salary-nya. Karena apa kalau di Kuwait kemudian ini kan juga mengikuti kurs dari mata uang sana. Di Kuwait pun di mana di Turki pun juga nanti akan menggunakan mata uang di sana kan gitu. Kalau tidak salah Turki itu kan masuk dalam masyarakat ekonomi Eropa ya. Jadi dia menggunakan euro. Nah, kalau euro kan 16.000. Nah, kalau itu dikalikan aja nanti berapa gitu. Itu ya cukup bagus dan cukup besar gitu ya. Jadi lebih besar daripada yang mungkin selama ini diterima di kawasan Asia ya, kawasan Asia seperti Taiwan dan Hong Kong. Seperti itu Pak.
Mas kalau yang 6 perusahaan langsung tadi seperti apa penjelasannya? Gini Mas, tadi kan setelah acara pembukaan, di samping secara paralel ada bursa kerja, itu kan ada Career Talk Mas. Jadi kegiatan Career Talk itu adalah memberikan wawasan kepada para pencaker untuk menembus dunia kerja. Kemudian setelah itu kita tawarkan, di slide itu kita tawarkan ada 6 perusahaan. Kemudian di akhir setelah kita tawarkan, kita beri penjelasan singkat masing-masing perusahaan itu ya, seperti PT-nya apa, di mana, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan apa. Nah, semuanya masing-masing kita jelaskan. Kemudian di akhir slide nanti kita kirimkan link absensi dan penawaran kerja. Jadi ke-6-nya nggak mungkin mau diambil secara langsung kan nggak mungkin Mas ya. Jadi harus memilih salah satu. Jadi pilih ke PT Atin atau ke PT A, ke PT B, jadi seperti itu. Nanti datanya kita bisa cek. Dan nanti kita infokan, kita serahkan ke industri. Bahkan kalau ke PT Adidas, saya itu diberi kewenangan untuk mengirimkan secara langsung. Itu link khusus dari saya. Jadi saya itu diberi kebebasan. Silakan Mas Agus, kalau ada anak yang minat dari mana saja bisa kekirim ke kami. Kalau ke PT Adidas nanti rencana tanggal 26 Juni. Langsung saya kirimkan. Nanti kita kolek, pemberangkatan kita juga kita kolek untuk berangkat bersama-sama. Jadi sistemnya seperti itu. Dari data terus apa teknisnya lain? Ya nanti kita panggil, nanti teknisnya, kan itu kan sudah ada WA Group Mas. Nah, nanti kita bikin lagi WA Group pemberangkatan. Silakan yang nama-nama ini yang memilih PT HBP misalkan ya, PT HBP silakan join ke WA Group yang siap berangkat pada tanggal sekian. Silakan nanti dilengkapi persyaratan misalkan kayak SKCK, kartu kuning, ijazah terakhir, nanti dibawa kayak gitu. Nanti rencana kita kolek. Itu pemberangkatan itu untuk tes atau untuk Langsung kerja. Langsung kerja. Berarti sudah dinyatakan lolos ya. Sudah Atin itu butuh 800 atau 1000 itu nggak salah. Satu PT tok. Satu PT. Di Samsu ya. Nggih, di Samsu. Kemudian PT Wahing mainan anak-anak itu butuh 1.600. Banyak ini sebenarnya masyarakat Magetan kalau mau daftar semuanya hadir mau kerja wis semuanya wis tugasnya Pak Arif ini terkait untuk angka pengangguran jelas-jelas ringan, tapi mindsetnya itu Mas ya, generasi Z ku kerja itu banyak yang pilih-pilih ya, pilih-pilih dan kadang-kadang ngapunten apatis dengan media sosial apa ya, di media sosial yang berseliweran bahwa Jover ini hanya formalitas, hanya ini untuk kewajiban dari pemerintah bla bla bla. Nah, kadang-kadang yang termindset, kadang-kadang saya juga dapat kiriman, apakah seperti ini benar kayak gitu. Tadi kan ada juga beberapa rekan wartawan juga menanyakan, Pak ini formalitas enggak? Wah, saya itu capek-capek gini itu, masa toh ini formalitas saja. Jadi dan tapi mungkin bisa apa ya, mungkin karena tadi termakan berita-berita yang di luar itu, di media-media itu, sosial dan lain-lain itu. Nah, kadang bisa juga ada juga mungkin apa event organizer yang mungkin ya istilahnya apa sudah terlaksana kegiatannya sudah dianggap gitu ya. Padahal yang kita harapkan, saya tekankan sama Pak Agus ini, Agus Sunarto, tolong Pak pastikan mitra perusahaan yang kita gandeng ini benar-benar membutuhkan. Bukan sekedar istilahnya melu rame-rame formalitas ya, saja atau formalitas saja, terus setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Saya betul-betul kemarin saya tekankan harus kalau memang ikut ya harus betul-betul memang dia punya formasi dan segera akan menempatkan. Iya. Baik sahabat lensa, mungkin ini yang bisa kita laporkan dari lokasi Job Fair Gor Kimati Kabupaten Magetan. Anton Suroso, lensamagetan.com melaporkan.